Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah wa istumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis pilihan dari Syarah Bulughul Maram tentang larangan melintas di depan orang yang sedang sholat. Hadis nomor ke-182 dari Abu Juhaim bin Al-Haris radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana ay yaqifa arba'ina khairan lah lahu min an yamurru baina yadayhi." Seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang sholat itu tahu dosa yang akan menimpanya, maka berdirinya 40 itu lebih baik baginya daripada dia melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz ini adalah milik Al-Bukhari, sementara riwayat Al-Bazar dari jalur riwayat lain terdapat kalimat 40 tahun. Kosakata lau, seandainya, adalah huruf syarat, yaitu huruf yang berfungsi sebagai pencegah, dan huruf ini membutuhkan keterangan, hanya saja tidak harus. Kemudian maza alaih, kata ma adalah bentuk pertanyaan atau istifham. Kemudian kharifan, lafaz tambahan dalam riwayat Al-Bazar, yaitu musim gugur yang menyebabkan bunga dan dedaunan berguguran. Yang dimaksud dengan kharif dalam hadis ini adalah 1 tahun, tetapi biasanya orang Arab menyebut 1 tahun itu dengan kata musim. Hal-hal penting dalam hadis: satu, orang yang sedang salat berarti ia sedang berdiri di hadapan Tuhannya, dan bila ada yang melintas di depannya maka akan merusak kekhusyuan orang yang sedang salat tersebut dan berdosa bagi yang melintas. Yang kedua, haranya melintas di hadapan orang yang sedang sholat itu jika di hadapannya tidak ada sutroh atau pembatas. Yang ketiga, mazhab Ahmad membolehkan bagi orang yang sedang sholat untuk melarang orang yang melintas di depannya. Sebuah riwayat lain daripada yang mengatakan bahwa wajib hukumnya melarang orang yang melintas di depan orang yang sedang sholat. Ibnu Hazm berkata, ulama sepakat bahwa melintas di hadapan orang yang sedang sholat itu perbuatan dosa. Yang keempat, berupaya untuk tidak melintas di hadapan orang yang sedang sholat akan terhindar dari ancaman dan sanksi seperti yang dijelaskan dalam hadis. Yang kelima, sebaiknya tidak melakukan sholat di jalanan yang ramai dilalui manusia agar sholatnya tidak terganggu dan tidak menyusahkan orang yang ingin melintas di jalan tersebut. Yang keenam, riwayat yang menyebutkan berdosa 40 tahun harus dipahami bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang dan bukan dalam bentuk hitungan seberapa besar dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu memohon ampun bagi mereka atau kamu tidak memohon ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu mohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak dapat memberi ampunan kepada mereka." Quran surah At-Taubah ayat Quran surah At-Taubah atau Quran surah 9 ayat ke-80. Yang ketujuh, hukum ini hanya berlaku di tempat umum selain tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Penjelasan tentang hal ini akan dibahas nanti insyaallah. Kemudian yang ke-8, jumhur ulama sepakat bahwa ancaman atau sanksi yang disinggung dalam hadis ini hanya melintas saja yang tidak boleh, sedangkan berdiri, duduk, dan tidur di depan orang yang sholat itu tidak dijelaskan. Menurut Ibnul Qayyim, berdiri dan duduk di depan orang sholat tidak dilarang.
Hal ini dijelaskan oleh Al-Majid dan Syekh Taqiyuddin. Kemudian adapun Imam Malik berpendapat tidak boleh sholat menghadap ke orang yang sedang tidur. Tetapi dalam hadis disebutkan bolehnya menggeser orang yang sedang tidur, seperti dalam kasus Aisyah saat tidur melintang di hadapan Rasulullah SAW yang sedang sholat. Yang kesembilan, bila di hadapan orang yang sedang sholat tidak ada pembatas, maka berapa jarak yang harus dihindari untuk dilintasi? Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa yang tidak boleh dilewati adalah mulai dari jarak kaki orang yang sedang sholat hingga ke tempat sujudnya. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa jarak pembatas itu 3 hasta. Al-Muwaffaq atau Ibnu Ghuzamah berkata bahwa saya tidak tahu batas maksimal dan minimal untuk sebuah pembatas. Yang benar untuk jarak pembatas tersebut adalah jika ada orang yang ingin melintas, maka ia bisa mencegahnya. Yang ke-10, ulama sepakat bahwa pembatas atau sutroh yang ada di depan imam menjadi pembatas bagi makmum, karena Nabi SAW tidak pernah meminta para sahabat yang menjadi makmum di belakang beliau untuk membuat pembatas lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab As-Sahihain dari Ibnu Abbas. Ia berkata, aku sedang mengendarai keledai betina sementara Nabi SAW sedang sholat bersama orang-orang di tanah lapang, yaitu di Mina yang tidak berdinding. Lalu aku lewat di depan shaf orang yang sedang sholat. Lalu aku melepaskan keledai itu untuk istirahat. Kemudian aku masuk ke dalam shaf tanpa ada seorang pun yang melarang. Yang ke-11, yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad, bahwa tidak apa-apa sholat di Mekah dan seluruh wilayah tanah suci tanpa pembatas. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Al-Muttalib bin Abu Wadda bahwasanya ia melihat Nabi SAW sholat di dekat pintu Bani Syaham, sementara orang-orang lalu lalang di hadapan beliau dan tidak ada pembatas di antara keduanya. Dalam sanad hadis ini ada yang majhul atau tidak dikenal, dan Al-Albani menilai hadis ini lemah. Dalam As-Sahihain disebutkan bahwa Nabi SAW sholat di Muzdalifah tanpa ada pembatas. Lalu ulama menyimpulkan bolehnya melintas di depan orang yang sedang sholat. Hadis ini tidak bertolak belakang dengan hadis sahih yang menjelaskan bahwa melintas di depan orang yang sedang sholat itu haram, melainkan hadis ini menjadi pengkhusus atas hadis tersebut. Ibnu Taimiyah berkata, seandainya ada orang yang sholat di Masjidil Haram, lalu banyak orang yang melakukan tawaf di depannya, maka hal ini tidak dimakruhkan, baik yang melakukan tawaf itu laki-laki ataupun perempuan. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh berkata, Rasulullah SAW sedang melakukan sholat, sementara orang-orang melakukan tawaf di hadapan beliau. Sahabat-sahabat beliau juga membolehkan lewat di depan orang yang sedang sholat di sekitar tanah suci, karena tanah suci tempat berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru bumi. Kemudian kita mengambil faidah. Ulama menganjurkan untuk menggunakan pembatas pada sholat, minimal berjarak hingga ke tempat sujudnya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Sahal bin Abu Hatmah bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sholat menggunakan pembatas, maka dekatkanlah diri dengan pembatasnya agar syaitan tidak mengganggu sholatnya. Demikianlah kajian Syarah Bulughul Maram. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi